pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Mari pada pagi hari ini kita mau satukan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya Padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju Padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya Padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju Padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Haleluya Yesus. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu Akulah Pintu. Terlebih dahulu kita baca di dalam Yohanes 10, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum Aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui Aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, latar belakang dari ayat ini yaitu Yesus menggambarkan dirinya sebagai sebuah pintu dari kandang domba.
Pada zaman dahulu, kandang domba itu tidak terbuat dari kayu ya, tapi sebuah tembok batu yang melingkar. Ya, jadi tembok batu yang dibangun melingkar ya, dan hanya ada satu pintu. Pintunya hanya satu. Nah, penjaga atau gembala itu biasanya mereka akan tidur di dekat pintu itu, sehingga tidak ada yang bisa masuk atau keluar tanpa melewati mereka atau tanpa sepengetahuan mereka. Ya. Nah, kalau kita lihat lebih jauh ya, akulah pintu ini memiliki 3 makna dari ayat yang sudah kita baca. Yang pertama yaitu Yesus menyatakan bahwa dirinya ini adalah pintu keselamatan. Tadi kita sudah lihat di ayat ke-9 ya, dikatakan bahwa akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Yesus adalah pintu keselamatan. Tidak ada jalan lain ya, karena pintu itu hanya satu. Yesus berkata dia adalah pintu. Di situ aksesnya hanya satu. Ya. Aksesnya itu hanya satu, yaitu Yesus untuk kita menerima keselamatan. Jadi tidak bisa melalui jalan yang lain untuk bisa selamat, melalui usaha manusia atau ritual-ritual keagamaan dan lain sebagainya. Tidak bisa. Jalan keselamatan hanya ada satu, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya. Lalu yang kedua, ya, pintu itu juga berkata mengenai pintu perlindungan. Pintu perlindungan. Ya. Di situ banyak sekali ketika domba itu ya ada di dalam kandang, mereka tidak lepas dari yang namanya pencuri ya, yang berusaha memanjat tembok itu untuk mencuri ya. Bahkan juga dari serangan-serangan binatang buas. Nah, pencuri dan binatang buas ini adalah gambaran dari iblis yang berusaha untuk menjatuhkan kita, mencuri iman percaya kita, berusaha untuk membinasakan kita ya, supaya kita jatuh dalam dosa, kita binasa. Itu tujuan dari iblis. Tapi kalau kita mengandalkan Yesus, maka dikatakan kita akan beroleh selamat. Ada perlindungan ya, perlindungan Kristus yang nyata. Dia bukan penjaga biasa, tapi dia adalah penjaga kita yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Dialah penjaga kita yang sejati. Dia akan melindungi kita dari segala macam bahaya. Ya, puji Tuhan. Yang ketiga, setelah dia adalah pintu keselamatan, dia adalah pintu perlindungan, dan yang ketiga dia adalah pintu pemeliharaan. Nah, kalau kita baca lagi di ayat yang 9, di situ menarik dikatakan, ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Masuk dan keluar. Jadi ada di dalam Kristus itu bukan berarti kita di penjara seperti dalam penjara. Kita bebas untuk masuk dan keluar. Keluar untuk apa? Bukan keluar dari Kristus maksudnya ya. Tapi kita keluar untuk melakukan firman Tuhan. Kita punya kemerdekaan untuk melakukan firman Tuhan. Kalau kita di luar Kristus, kita sulit untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi setelah kita ada di dalam Kristus ya, dengan tuntunan Roh Kudus, kita mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan dikatakan bahwa ketika kita keluar melakukan kebenaran firman Tuhan, kita akan menikmati padang rumput. Ada pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan di sana. Ya, bahkan pemeliharaan Tuhan itu ya, dikatakan Tuhan memberikan hidup, bahkan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Itulah janji firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, percayalah, kita akan menikmati 3 hal ini tadi ya. Kita menikmati keselamatan, kita menikmati perlindungan Tuhan, dan kita juga menikmati pemeliharaan Tuhan.
Mari kita terus bersandar kepada Tuhan, mengandalkan iman percaya kita sepenuhnya, menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan sudah memimpin kami dalam saat teduh kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami juga rindu Tuhan memimpin, menyertai seluruh aktivitas kami pada sepanjang hari ini Tuhan. Mari Tuhan yang mendahului segala sesuatunya, dan Tuhan yang menjauhkan kami dari segala mara bahaya, niat buruk manusia, kecelakaan dan lain sebagainya. Kami berserah hanya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sudah memimpin semuanya, dan Tuhan sudah memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.